Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Imamat. Ini sudah tema yang ke-14. Kita ambil dari Imamat 25. Judul daripada tema kita ini adalah Tahun Yobel. Ya, ini sudah sering kita dengar Tahun Yobel, tapi apakah maknanya Tahun Yobel itu? Mari saya baca dulu Imamat 25 ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi tahun Yobel itu adalah tahun ke-50. Coba dulu saya jelaskan dulu itu maksudnya apa ini ya. Jadi ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, itu sudah dihitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh itu tahun Sabat. Orang Israel nggak boleh menabur, menuai, itu tanah mesti nganggurin, istilahnya begitu ya, di tahun ke-7 itu. Nanti orang Israel makan apa? Tuhan bikin berkat di tahun ke-6 3 kali lipat. Jadi tahun ke-6 itu orang Israel makan hasil tahun ke-6, untuk juga tahun ke-7, tahun ke-8. Jadi ada 3 tahun itu orang Israel makan hasil tanah yang tahun ke-6 itu. Setelah itu tahun ke-8 baru orang Israel boleh lagi nanam lagi, ya. Nanti tuaiannya kan tahun 9. Nah, jadi 3 tahun ini itu Tuhan gandakan berkat di tahun ke-6, karena tahun ke-7 itu tahun Sabat, ya. Bagi tanah itu. Bagi Israel lah seluruhnya, dia juga nggak boleh bekerja apa ya. Nah, tahun 7 tahun Yobel itu 7 kali 7, 7 tahun Sabat. 7 kali 7 kan 49, ya. Nah, tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Nah, disitulah, di tahun itulah ditiup sangkakala, di mana kebebasan dimaklumkan bagi seluruh penduduknya, dikatakan di sini, ya. Jadi penduduk Israel harus kembali kepada warisannya. Sudah tahu itu tanah Israel, ya, dibagi-bagi warisan suku ini, keluarga ini, kalau nanti semuanya sudah dibagi, ya. Nah, ada kadang-kadang, ya, ada keluarga yang ya jatuh miskin, dia terpaksa harus menjual tanahnya, ya, atau ladangnya, ya, itu hanya sampai tahun Yobel. Nanti tahun Yobel bebas itu, ya. Nggak perlu bayar apa-apa, pokoknya bebas. Nah, tapi kalau orang Israel juga mau menjual tanah, itu yang dihitung sebenarnya, karena dia tanah ini akan bebas di tahun Yobel. Jadi yang dihitung tuh, kalau semakin dekat dengan tahun Yobel, tanahnya makin murah. Karena yang dijual tuh hanya hasil tanah, bukan tanahnya. Karena tanahnya itu Tuhan bilang, ini adalah milikku. Engkau semuanya pendatang di sini, ya. Ini tanah Kanaan ini, tanah perjanjian itu adalah warisan orang Israel, tiap suku, ya. Nah, jadi tahun Yobel itu begitu ditiup tahun Yobel, itu berarti seluruh penduduknya, yang miskin, yang kaya, yang apa, semua kembali ke tanah kewarisannya, ya. Harus kembali ke budak-budak juga tuh, ada yang memperbudak diri karena dia jatuh miskin, itu pun bebas. Pendeknya ini tahun kebebasan lah, tahun Yobel itu, ya. Dan itu diberitakan di Israel itu tiap-tiap tahun ke-50, ya. Itu pada bulan ke-7, ya, tanggal 10, itu sama dengan tahun penebusan waktunya. Tapi beda. Kalau hari-hari raya Israel kita sudah belajar kan 7 hari raya, yang utamanya itu Paskah, Pentekosta, dan Tabernakel. Ini ditiup, ada, tapi pakai nafiri perak, ya. Kalau tahun Yobel itu artinya istilah Ibrani itu bunyi keras atau bunyi suara keras dari tanduk jantan. Jadi beda ini. Yang ini tahun-tahun hari 7 hari raya Israel itu ditiup, itu sangkakala perak, hari penebusan. Semuanya ini sebenarnya hari-hari penebusan.
Tapi khusus di tahun ke-50 itu Yobel itu yang ditiup tanduk jantan. Suaranya beda, ya. Suara keras, tanda kebebasan. Seluruhnya bebas, ya, seluruh penduduk itu kembali kepada warisannya. Nah, mari kita sekarang aplikasikan dulu apa sebenarnya warisan, atau kita terapkan dulu ini tahun Yobel ini kepada manusia, ya. Karena begini, banyak orang pikir tahun Yobel itu hanya berlaku di Israel, ya, itu tentu itu simbolnya, ya. Tapi penerapannya itu berlaku bagi seluruh manusia. Maka kita sekarang mau belajar ini. Ya, ambil dua bagian firman Tuhan aja dulu. Apakah sebenarnya warisan daripada manusia itu, seluruh manusia, ya, ini, ya. Karena tahun Yobel itu tahun pembebasan seluruh penduduknya. Jadi nggak ada yang nggak dibebasin, ya. Nah, mari saya baca dulu satu ayat, dua bagian, ya. Ibrani 2 dulu, ya. Saya bicara dulu warisan semua manusia, ya. Bukan satu dua manusia, semua, ya. Nah, saya bacakan Ibrani pasal 2, saya pakai ILT nih. Baca ayat 5 sampai nanti ke ayat yang 9. Saya bacakan, ya. Sebab bukan bagi para malaikat dia telah menaklukkan dunia yang akan datang, yang tentangnya kita membicarakannya. Ayat 6, tetapi seseorang di suatu nas telah bersaksi sungguh-sungguh ketika berkata, apakah manusia? Ini ayat kutipan dari Mazmur 8, ya, bicara tentang seluruh manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memedulikan dia? Ayat 7, engkau telah membuat dia, ini masih bicara seluruh manusia, ya. Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah menempatkan dia di atas karya tanganmu. Ini dia warisannya manusia itu. Yaitu ditempatkan di atas karya tanganmu. Langit, bumi, laut, dan segala itu diletakkan di bawah manusia. Ayat yang ke-8, engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, kaki manusia, ya. Ingat, ya, ayat 5, 6, 7, 8 itu bicara semua manusia. Nanti ayat 9-nya baru Yesus itu. Karena kalau dipakai Ela itu ada yang salah di situ terjemahannya. Itu berarti dulu, ya, ayat 8. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, kaki manusia, ya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang saat ini, kita belum melihat segala sesuatu yang telah ditaklukkan kepadanya, kepada manusia. Ya, baru 9-nya Yesus bicara. Namun kita melihat Yesus yang dimahkotai kemuliaan dan hormat, telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat melalui penderitaan kematian, sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Nah, jadi begini ceritanya. Warisan semua orang itu adalah segala yang Tuhan ciptakan itu, karena itu semua ditaruh di bawah kaki semua manusia, ya. Hanya sekarang kita belum lihat itu, ya, manusia, sebab manusia keturunan Adam itu jatuh dalam dosa, malah diperbudak, ya, oleh iblis, kuasa iblis, ya. Tapi ada satu manusia, firman menjadi manusia, ini akan menjadi pembebas ini, ya. Itulah Yesus, ya. Dia mati ganti semua manusia. Itu makanya Yesus itu anak domba Elohim, menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 2 juga dibilang Yesus itu menghapus dosa, bukan hanya dosa kita aja, tapi dosa seluruh dunia, ya. Nah, oke, ya. Jadi warisan manusia, semua manusia, warisannya adalah segala yang Tuhan ciptakan yang ditaruh Tuhan di bawah kakinya. Dan memang betul, Kejadian 1 ayat 26, 28 begitu. Baiklah kita menjadikan manusia, bukan sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Jadi memang itu rencananya sudah, rencananya dengan warisannya cocok, ya. Nah, kemudian kita ambil satu bagian lagi, firman Tuhan, Mazmur 90, ya. Ini kita mau melihat bagaimana kasusnya manusia itu jatuh, kemudian disuruh kembali lagi kepada Tuhan, ya. Mari kita baca dulu, ya. Mazmur 90 ini doa Musa ini, Abdi Elohim, ya. Ayat 1-3, saya bacakan, ya.
Ya Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, atau bahkan sebelum Engkau melahirkan bumi dan dunia, Engkaulah Elohim dari kekal sampai kekal. Ayat 3, perhatikan ini ya. Engkau mengembalikan manusia menjadi debu. Istilah debu itu sebenarnya dari istilah Ibrani daka, artinya destruction, artinya kehancuran total. Jadi gini, Engkau mengembalikan manusia menjadi kehancuran total. Tapi ayat berikutnya dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Jadi Tuhan sendiri yang merancang sehingga seluruh manusia jatuh ke dalam kehancuran total. Tapi kemudian Tuhan sendiri yang panggil, ya, balik, kembalilah, ya. Ini sesuai dengan Roma pasal 8, ya. Saudara, banyak orang berpikir kejatuhan Adam itu adalah karena kehendak bebas Adam. Tidak ada kehendak bebas, ya. Adam jatuh karena rencana Bapa sendiri. Mari saya bacakan dulu ayatnya, ya. Ini saya bacain sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita baca lagi ya, supaya kita yakin bagaimana proses yang Tuhan Bapa di surga lakukan itu kepada manusia, ya. Roma 8 ayat 19, ya, saya bacakan ini. Ayat 20-nya ya. Karena makhluk ciptaan telah ditunjukkan kepada kesia-siaan, itu artinya hancur, jatuh ke dalam alam maut, ya, alam kesia-siaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, jadi bukan karena kehendak makhluk itu, bukan kehendak Adam, bukan kehendak Hawa, bukan. Ya. Tapi dibilang karena Dia, udah besarnya ya, yang telah menundukkannya. Jadi karena Elohim yang telah menjatuhkannya itu, tapi dengan pengharapan, atas dasar pengharapan. Bahwa itu satu apa pengharapannya? Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi sebenarnya ayat ini jelas menyatakan bahwa warisan manusia itu adalah segala sesuatu yang ciptaan Tuhan yang ditaruh di bawah kakinya itu, ya. Kemudian manusia dijatuhkan ke dalam kehancuran total, tapi nanti dia kembali kepada warisannya. Tuhan sendiri yang panggil, Tuhan sendiri juga yang jatuhkan, ya. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, ya. Nah, jadi tahun Yobel itu sekali lagi saya ulang lagi. Tahun Yobel itu tahun di mana sangkakala tanduk domba itu jantan itu ditiup di mana-mana. Panggilan bahwa inilah saatnya kebebasan, pembebasan. Engkau kembalilah kepada warisanmu. Barangkali kau hilang warisanmu. Kalau kita manusia secara umum hilang warisan karena dosa, kan? Kita jatuh ke alam maut, alam kebinasaan, alam kesia-siaan karena dosa, ya. Nah, tapi kalau dalam kasus Israel itu tahun Yobel, orang karena kemiskinan jatuh, dia jadi memperbudak diri atau dia jual warisannya. Tadinya apapun alasannya, tahun Yobel itu tahun di mana terjadi pembebasan, di mana seluruh penduduknya kembali kepada warisannya, ya, kembali kepada rumahnya, kembali kepada kaumnya, kembali kepada ladangnya, semuanya lah, ya, kepada warisannya. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu kepada satu contoh dulu ya. Pemulihan anak hilang yang paling cocok yang di Lukas 15 itu. Yang paling cocok menggambarkan bagaimana manusia itu kembali kepada warisannya. Ya. Sudah tahu anak hilang itu ya, dia dimulainya kan pengalamannya dari rumah bapak itu, ya. Memang dia anak bapaknya, ya kan, sah itu, ya. Karena waris itu, ahli waris itu ya karena dia anak secara hukum sah lah, ya, anak kandung lah kayak gitu, ya. Nah, si anak ini karena satu dua hal dia nggak suka di rumah bapaknya, dia pergi ke negeri jauh, menghabiskan seluruh, malah udah diambil harta bapaknya, udah minta dia bagian warisannya itu. Dia berfoya-foya dengan pelacur-pelacur apa semua sampai akhirnya jadi kandang babi. Akhirnya dia baru sadar, oh, di rumah bapakku, ya, orang makan bebas, ya, budak-budak bebas, ya, udah aku mau pulang menjadi budak aja lah, jadi hamba gitu, ya. Dia pulang anak ini kan, anak ini pulang langsung bapaknya peluk. Walaupun anak ini bilang jadikan aku sebagai salah satu hamba, bapaknya bilang dia nggak didengar lagi, pokoknya ambil pakaian terbaik. Potong anak lembu apa kita pesta. Kenapa? Karena anak ini punya warisan.
Anak ini biarpun dia jatuh ke dalam kandang babi, tapi dia itu anak. Anak tetap anak punya warisan, ya. Ahli waris itu. Bagaimanapun dia rusaknya, jatuhnya, apanya, tetap dia ahli waris. Identitasnya nggak berubah, ya. Begitu juga manusia. Manusia ini, Adam itu anak Elohim loh. Di dalam Lukas dibilang, ya. Adam itu anak Elohim. Ya, biarpun Adam dan keturunan yang jatuh, dia tetap manusia punya warisan. Seluruh manusia. Ya. Hanya proses Tuhan itu ya luar biasa. Manusia dijatuhkan dulu, hancur total, setelah itu kembali lagi. Ya. Inilah hikmat Bapa itu. Jadi sekali lagi ya, tahun Yobel itu tahun di mana pembebasan harus diberitakan di mana-mana. Siapa yang memberitakan tahun ini, tahun Yobel? Ya, sangkakala, yang meniup sangkakala. Itu adalah umat Tuhan, umat panggilan Tuhan. Nah ini saya mau bedakan dulu antara, kemarin kan kita sudah belajar ya 7 hari raya itu Israel. Dari mulai Paskah, inilah awal mula Paskah itu ada umat Tuhan seberapa yang diselamatkan ya. Pentekosta ada 120 orang, ya, umat pilihan Tuhan. Kemudian panjang zaman gereja, nanti akhirnya ada tabernakel, di mana umat pilihan Tuhan tampil di muka bumi ini, ya, dengan tubuh kemuliaan dan membebaskan ciptaan. Ini anak umat pilihan Tuhan menjadi alat ini, alat meniup sangkakala Yobel, ya. Beritakan berita pendamaian. Paulus bilang kan, kami ini Elohim telah mendamaikan dunia kepada dirinya dan kami ini membawa berita pendamaian. Ya, umat pilihan Tuhan itu pembawa berita pendamaian ya. Bukan beritakan neraka kekal. Itu neraka kekal bukan berita pendamaian itu. Ya, itu berita horor, ngeri sekali. Ya. Ini umat pilihan Tuhan itu adalah pembawa berita pendamaian. Pembawa sangkakala Yobel. Ya, beritakan kepada seluruh ciptaan. Ya. Bahwa ada saatnya nanti tahun Yobel seluruh ciptaan dibebaskan. Ya, seluruh ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi ada banyak orang berpikir gini kan, kalau gitu buat apa beritakan Injil? Toh juga nanti semua manusia, semua ciptaan akan dibebaskan. Nah ini omongan orang yang nggak paham ini. Karena Tuhan selalu memakai alat. Ada alatnya untuk membebaskan ciptaan itu. Alatnya siapa? Itulah dia umat pilihan Tuhan yang menjadi peniup-peniup sangkakala Yobel, ya. Saat ini panjang zaman gereja ada para pemenang yang senantiasa meniup, ya, sangkakala Yobel. Dia nggak beritakan neraka kekal, itu nggak ada itu. Ya. Itu yang memberitakan neraka kekal itu terserah aja itu bukan pemberita pendamaian itu ya. Karena tahun Yobel tahun pembebasan. Oke, haleluya, semoga kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi kelompok daripada orang-orang yang memberitakan sangkakala tahun Yobel. Haleluya. Amin.